Ternak ayam di lahan yang sempit seringkali mengalami kegagalan karena ada beberapa hal yang sering diabaikan oleh pemula. Di video kali ini, kami akan sampaikan beberapa kesalahan. Jadi teman-teman bisa menghindari kesalahan itu dan dapat berhasil ternak di lahan yang sempit. Kesalahan pertama yang sering diabaikan oleh pemula itu adalah tentang pemilihan jenis. Jadi teman-teman kalau memang mau fokus di petelur, ya pilih jenisnya misal Elba. Kalau mau yang pedaging, pilih KOB ataupun Kuntara. Atau bisa jenis-jenis yang lain. Cuma teman-teman harus pastikan dulu tujuan teman-teman itu mau pelihara apa. Jangan sampai teman-teman pilih Kuntara atau pilih KOB tapi pengen untuk jualan telur konsumsi. Nanti jadinya nggak jadi untung teman-teman. Solusi untuk pemilihan jenis itu teman-teman harus pastikan dulu tujuan teman-teman itu mau seperti apa. Apakah mau ternak untuk jualan telur konsumsi atau mau untuk jualan daging. Jadi teman-teman harus pastikan dulu itu. Kemudian yang kedua itu tentang efisiensi pakan. Jadi teman-teman misal tadi udah pilih jenisnya Elba. Elba itu harus teman-teman pelajari dulu. Pakan sehariannya itu harus berapa. Kalau Elba itu pakan hariannya adalah 75 gram per hari per ekor. Jadi untuk misal teman-teman pelihara 10 ekor, itu berarti teman-teman cuma butuh pakan 7,5 on untuk hariannya. Jadi seperti kami, yang kami pelihara di sini adalah Elba. Jadi kami cuma butuh pakan itu 7,5 on untuk 10 ekor. Jadi untuk satu ekornya cuma butuh 75 gram. Jangan sampai teman-teman kasih pakan lebih dari itu. Memang ayam kelihatan seneng ketika teman-teman kasih pakan banyak, tapi nanti banyak sisa. Contohnya seperti ini. Nah ini sisa. Ini karena kami tadi mau contohin ke teman-teman. Kalau sampai sisa seperti ini pakannya kering ya, jadi lebih aman. Jadi teman-teman itu kami sarankan untuk pakannya juga modelnya yang kering. Jadi kalau sisa kayak gini masih aman, nanti sore masih bisa dipakai lagi. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari dulu jenisnya apa, pakannya seberapa. Jangan sampai teman-teman kasih pakan lebih dari yang dibutuhkan oleh ayam. Nanti rugi teman-teman kalau kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga, itu teman-teman sering nggak memperhatikan ayam. Jadi ketika teman-teman pelihara ayam terutama untuk pemula yang baru mulai ya. Jadi teman-teman pelihara ayam, kasih makan, kasih minum, terus teman-teman tinggal. Padahal teman-teman ketika duduk seperti ini, ngasih makan, ngasih minum, terus duduk, teman-teman bisa lihat ayamnya makan, terus ayamnya jalan. Itu teman-teman bisa lihat apakah ayam itu sehat atau sakit. Nanti bisa teman-teman treatment lebih awal kalau misal ayamnya sakit. Terus kemudian yang keempat, itu teman-teman biasanya itu tidak ngitung pembukuannya. Jadi teman-teman misal punya modal 1 juta, langsung teman-teman belikan ayam semua. Padahal untuk pakan ayam itu butuh harian teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah semuanya untuk beli ayam, nanti kandang, vitamin, pakan, terus dari mana? Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hitung bener-bener detail. Ayamnya berapa, terus kebutuhan pakannya berapa, vitaminnya berapa, kandangnya berapa. Terus kalau sakit obatnya harganya berapa, itu harus dihitung detail. Biar teman-teman nanti ketika udah jalan itu nggak bingung cari modal lain. Oke, kemudian yang kelima, itu kesalahan yang paling sering teman-teman pemula itu sering sengaja dilakukan. Nah, jadi kesalahan yang paling kayak ringan tapi fatal itu teman-teman, itu ketika punya kandang 2x1, itu teman-teman kasih ayamnya itu lebih dari kapasitas kandangnya. Jadi misal teman-teman tanya ke kami, kalau 2x1 itu bisa diisi berapa? Oh, kami sarankan 5 betina, 1 jantan. Tapi teman-teman, wah nggak masalah lah, kami kasih 10. Itu sebenarnya efeknya sangat berantai teman-teman. Jadi ketika teman-teman kandangnya itu kalau kami uji coba, itu setiap 2 meter persegi itu bisa diisi 5 betina, 1 jantan. Itu paling enak untuk kandang postal. Itu ketika teman-teman isi lebih banyak, itu efeknya kan berantai. Yang pertama, kandang jadi mudah kotor. Terus nanti ketika udah mudah kotor,
udaranya yang masuk keluarnya itu teman-teman kandangnya itu bakalan lebih lembab. Jadi ayam efeknya apa? Ayamnya mudah sakit. Kemudian yang keempat, ketika ada yang sakit ayamnya menularnya lebih cepat. Terus ketika udah seperti itu, kalau ada yang sakit, terus ada yang mati, teman-teman mesti terus langsung mutung, langsung patah semangat, terus nggak pelihara ayam lagi. Jadi teman-teman, kalau pelihara ayam itu sesuaikan kandangnya, itu disesuaikan bentuk kandangnya, terus kemudian aerasinya, terus kemudian alas kandangnya, kemudian yang kapasitas kandangnya. Jadi jangan sampai kapasitas kandang itu melebihi ayam teman-teman, melebihi kapasitas kandangnya. Jangan sampai teman-teman baru mulai pelihara, udah banyak yang mati, nanti terus teman-teman mesti udah patah semangat, nggak pengen pelihara ayam lagi, wow langsung komen-komen di kolom komentar kami atau teman-teman peternak lain. Jangan sampai pelihara ayam rugi, ya itu banyak yang kayak gitu. Lihat aja di kolom komentar tempat kami. Banyak yang teman-teman yang udah kayak gitu, wow cuma mati semua, langsung pelihara 10 langsung mati semua. Nah, itu karena teman-teman nggak memperhatikan kandangnya. Gitu ya teman-teman. Untuk nomor 1 sampai 5 itu teman-teman wajib hindari untuk yang pemula. Bahkan untuk teman-teman yang udah tingkat lanjut pun mesti udah langsung dihindari 5 itu tadi. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan itu biar teman-teman ternaknya itu bisa bagus. Walaupun teman-teman baru mulai dari 5 ekor, tapi 5 tadi harus diterapkan. Jangan sampai 5 tadi kejadian di teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih ada yang bingung, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Nanti kalau kami lihat langsung kami balas. Kemudian untuk teman-teman yang mau menceritakan pengalaman pelihara ayam baik yang sudah berhasil maupun yang belum, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian nanti di video berikutnya kami akan ulas tentang gimana pelihara ayam dengan modal yang sangat ringan. Nanti akan kami ulas itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan video dari kami. Oke?